Halo teman-teman, sekarang aku sedang bersama Kakak Billy, salah satu jubir milenial dari Pak Anies Rashid Baswedan. Kakak Billy salah satu tokoh pemuda dari Indonesia Timur, dari Papua, yang notabene beragama Kristiani, tapi bisa melekat dekat dengan Pak Anies yang isunya menempel dengan kereligiusan Pak Anies itu sendiri. Kenapa kakak bisa tertarik sama Pak Anies? Siap. Jadi riwayatnya itu dari 2012 sebenarnya, waktu saya ikut program Indonesia Mengajar kan. Dan di program Indonesia Mengajar itu selain kita ngajar jadi guru selama 1 tahun, kita itu ngalamin yang namanya cross culture penempatan. Jadi kalau misalkan saya Kristen, saya ditempatkan di daerah Muslim, atau yang Muslim ditempatkan di daerah Kristen. Tapi waktu itu saya dapatnya di Maluku yang mayoritas Kristen juga. Tapi waktu saya bertugas, saya punya kesempatan ngundang Pak Anies datang waktu itu ke Tanimbar. Dulu namanya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan situ awal perkenalan intens, terus saya pulang, akhirnya saya dapat kesempatan buat jadi personal asisten beliau mulai tahun 2013 itu. Terus Pak Anies itu kan selalu menjunjung tinggi yang namanya meritokrasi. Jadi kita itu nggak pernah dilihat latar belakang agama kita, latar belakang keluarga kita, tapi yang justru dilihat bagaimana kemauan kita, dan dalam konteks profesional bekerja bagaimana kapabilitas kita kalau dinilai secara ukuran meritokrasi itu mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke kita. Dan di situ sih saya mengalami betul bahwa nggak ada itu yang namanya diskriminasi, nggak ada itu yang namanya pembedaan, nggak ada itu namanya pemaksaan kehendak untuk saya beragama, enggak. Bahkan ada 2 momen cerita yang saya ingat betul. Pak Anies itu waktu nikah saya nikah 2015, beliau jadi saksi nikah saya tahun 2015. Terus yang kedua, waktu beliau menjadi menteri, kita itu merayakan Paskah. Biasanya kan Paskah kita ngumpul sama keluarga, kita makan siang lah Paskah, kita ngundang Pak Anies mau nggak datang? Beliau datang, dan itu di tengah-tengah keluarga yang sedang merayakan Paskah, dan kita makan siang sama-sama. Itu pengalaman yang menurut saya priceless, dan mungkin orang-orang yang lain atau orang yang sekarang kerja dengan Pak Anies pun belum pernah punya pengalaman yang gitu. Gitulah. Sebuah privilege ya. Betul. Terus yang paling update kan tahun lalu tuh, yang Pak Anies sempat dapat difitnah dibaptis kayak, terus Pak Anies dapat nama Yohanes kayak. Itu kebetulan kejadian di rumah saya di Papua, di rumah orang tua tepatnya. Dan itu ada sejarah juga ya, rumah itu waktu itu kena banjir bandang, terus akhirnya harus relokasi, dan waktu relokasi itu prosesnya Pak Anies bantu juga untuk fundraisingnya, untuk publikasikan. Jadi saya secara pribadi juga saya istilahkan dengan berhutang hidup beliau dan keluarga kami juga. Itulah riwayat singkatnya ya, kalau ceritakan mungkin akan panjang. Dan Kak Billy ini sekarang berada di kapal besar Timnas Amin. Boleh dong Kak, ajakan buat teman-teman milenial lainnya supaya mau ikut mendukung perubahan. Bukan yang namanya perubahan, dan perubahan itu hanya bisa dihadirkan oleh pasangan Amin. Bagaimana cara kita berperan, kita harus bisa menjaga bagaimana kita bisa berpikir kritis, menilai keadaan yang ada di sekitar kita. Jika kita rasa ada hal nggak beres, ya kenapa kita nggak suarakan untuk perubahan? Dan perubahan itu saya rasa paling digaungkan kencang oleh pasangan Amin. Dan pasangan Amin pun kalau teman-teman punya waktu untuk pelajar visi dan misi program kerja juga, yang paling concern menyuarakan tentang pendekatan itu bukan hanya programatik, tapi pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kewilayahan. Termasuk kalau saya mewakili Papua juga termasuk di 8 prioritas kerja di visi misi beliau. Jadi jaga fungsi kritis dan disuarakan kegelisahan, dan juga kita harus belajar sedikit dari ketiga ini. Kita bandingkan mana yang punya program kerja yang jelas, visi misi yang jelas, dan itu yang harus kita bela. Dan perubahan itu dan yang mampu kita dukung atau yang harus kita dukung adalah pasangan Amin. Berarti satu-satunya pasangan yang paling tepat untuk untuk berubah adalah Anies Rashid Baswedan dan Caimin. Closing statementnya dong Kak, terakhir apa? Jangan lupa 14 Februari, kurang lebih 2 bulan lagi dari sekarang, kita punya satu suara, tapi suara kita menentukan masa depan bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memilih, sebelum berangkat memilih harus berdoa. Ketika sudah berdoa, kita pasti ucapkan Amin. Jadi jangan lupa pilih Amin nomor 1. Siap. Terima kasih banyak Kak.
Halo, sekarang aku lagi bersama Bang Laude Bashir, salah satu ketua umum Sekber. Iya. Dan Bang Laude sekarang berada di kapal besar Timnas Amin nih. Iya. Aku mau nanya, apa sih keterlibatan Bang Laude secara spesifik di Timnas ini? Boleh dijelasin, Bang? Siap. Ya, sekarang kebetulan terlibat di Timnas, tim pemenangan pasangan nomor 1, pasangan Amin. Secara pribadi saya terlibat sebagai jubir, ya, juru bicara, khususnya untuk urusan relawan, pendidikan, kadang juga politik, ya. Yang kedua adalah sebagai presidium di bidang urusan kerelawanan, khususnya untuk teritori Indonesia Timur, Maluku, dan Papua. Begitu. Oke. Terus dari Sekber yang dikepalai oleh Abang, udah ada apa misalnya planning ke depan atau strategis dalam pemenangan Amin? Ya, upaya kita untuk memenangkan pasangan Amin ini kan kerja kolosal. Kerja melibatkan semua unsur, baik itu partai, relawan, kemudian para simpatisan. Nah, saya dalam kapasitas sebagai pimpinan relawan tentu kita harus ambil bagian, turun tangan langsung dalam upaya bagaimana memenangkan. Ya, memenangkan itu artinya adalah harus banyak orang yang memilih Mas Anies dan Gus Imin. Ya, dalam konteks kita sebagai relawan tentu harus kita turun, ya, ke lapangan, ke rumah-rumah, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, untuk mensosialisasikan pasangan ini, untuk mensosialisasikan visi misinya, untuk mensosialisasikan latar belakang keduanya, sehingga nyambung antara visi misi yang akan dikerjakan ke depan dengan latar belakang dari keduanya yang selama ini menjadi produk mereka. Bagaimana kita lihat misalkan tentang kompetensi pasangan Mas Amin dan Mas Anies dan Gus Imin ini, kemudian juga bagaimana kita lihat juga karya-karya mereka, ya, karya-karya sebelumnya ketika misalkan Mas Anies menjabat sebagai gubernur, ketika misalkan Caimin menjabat sebagai anggota legislasi. Nah, ini semua harus kita lihat dalam rangka membuat sinkronisasi antara gagasan ke depan dengan apa yang sudah diperbuat sebelumnya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat tinggi. Kemudian teknisnya kami sebagai relawan, menang itu kan dalam konteks ini kita harus lihat pada teritori terkecil, yaitu TPS. Ya, satu TPS itu rata-rata 300 suara, ekuivalen dengan 110 rumah. Yang dinyatakan menang adalah bagaimana dalam satu TPS kita memperoleh suara 200 ke atas. Ya, artinya bagaimana seluruh relawan itu turun ke teritori itu, ke TPS-TPS, bagaimana kita mensosialisasikan, meyakinkan, dan mengamankan pemilih pasangan Amin, pasangan nomor 1 di TPS. Itu yang harus kita lakukan, dan kami harus lakukan dengan cara-cara yang baik, yang bermartabat. Ya, kemenangan itu harus kita capai dengan cara-cara yang bermartabat. Artinya dengan politik positif, menghindari black campaign. Dan kita rasa hadirnya Mas Amin dan Gus Imin, Mas Anies dan Gus Imin itu mengingatkan kita pada hadirnya kepemimpinan, ya, Soekarno Hatta, dua-duanya sipil, dua-duanya aktivis, ya, dan mereka adalah orang yang berkarya, berprestasi pada masa mudanya. Kita ingat Mas Anies adalah rektor termuda pada zamannya, Gus Imin adalah pimpinan DPR termuda pada zamannya. Jadi muda itu adalah karya yang berproses panjang, adalah prestasi yang dihasilkan melalui proses panjang. Muda itu bukan karbitan. Oke. Nah, itu. Menarik nih Bang, sekarang ini lagi isunya ini anak milenial memilih pemimpin dengan karakteristik gemoy. Jadi yang tadi Abang bilang menjelaskan visi misi, latar belakang, dan rekam jejak, tapi mereka ini malah milih berdasarkan kegemoyannya doang nih. Gimana pendapat Abang? Ya, muda itu adalah ide dan gagasan. Tentu harus dilihat.
prestasi, keberhasilan dalam memimpin itu nggak nyambung dengan fisik, ya. Prestasi, gagasan, ide, kemampuan memimpin itu nyambungnya dengan isi kepala, ya, dengan kecerdasan, dengan karakter, dengan track record kan gitu ya, dengan karya. Ya, tadi saya ingatkan bahwa Mas Anies dan Gus Imin orang yang punya karya di masa mudanya. Satu adalah rektor termuda, satu adalah pimpinan DPR termuda, dan itu dihasilkan mereka kedua-duanya adalah mantan aktivis pada saat mahasiswa. Mas Anies bahkan sejak SMP, SMA beliau sudah tunjukkan. Ini kan proses gemblengan, proses pembelajaran yang terus menerus kan gitu ya. Jadi itu yang harus diingatkan pada masa muda, ya, kita memilih harus yang basisnya ide, gagasan yang rasional, bukan pada hal-hal yang tidak nyambung kan gitu ya, antara kemampuan memimpin dengan fisik saya misalkan yang pendek kan gitu, yang tinggi, yang kulit putih, yang kulit hitam, itu nggak nyambung kan gitu ya. Gitu. Jadi harus paralel, harus nyambung. Saya rasa cukup ya. Terakhir. Ajakan buat teman-teman muda, teman-teman milenial untuk memilih pasangan Amin. Ya, Mas Anies dan Gus Imin ini hanyalah dua orang yang tertitipkan di punggungnya, ya, harapan dari kita semua. Masa depan Indonesia terletak pada teman-teman kaum muda yang jumlahnya hari ini ya sangat banyak. Ya, kita kan kurva terbalik. Anak-anak muda jauh lebih banyak. Bonus demografi. Tapi ini akan menjadi bonus demografi kalau memang kita isi dengan prestasi, dengan karya, dan itu dihasilkan melalui pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi-pribadi yang penuh dengan ide dan gagasan brilian. Nah, untuk itu ya kita harus tunjukkan kualifikasi kepribadian kita, kualifikasi karakter kita, kualifikasi pemikiran kita, dan ini harus dibuka ruangnya. Hanyalah pemimpin yang lahir dari proses tempaan, ya, dan juga pemimpin yang punya karakter, yang punya kecerdasan, ya, yang punya keunggulan, gagasan, yang akan membuka ruang itu. Ya, kalau yang tidak punya pengalaman di bidang itu, ya, apalagi yang lahir sebagai pemimpin dari proses karbitan, dia tidak tahu bagaimana membuka ruang itu. Ya, dan pilihan yang tepat yang berproses melalui jangka panjang ada pada diri Mas Anies dan Gus Imin. Oke, siap. Itu tadi jawaban yang cerdas, tuntas, dan lugas dari Bang Lode. Terima kasih, Bang. Terima kasih.